Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dengan mata pelajaran sejarah Islam Al-Fatah kelas 11. Untuk pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang peradaban Islam pada masa Daulah Mughal di India. Nah, untuk saat ini kita akan menjelaskan tentang strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Mughal. Tapi sebelum materi kami bahas, marilah kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, marilah kita bahas tentang strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Mughal. Nah, sebagai daulah yang besar, Daulah Mughal mampu membawa Islam di tengah daratan India yang didominasi oleh masyarakat Hindu. Mughal berjaya menguasai wilayah mayoritas berpenduduk Hindu. Walaupun umat Islam adalah penduduk minoritas, dalam kurun kurang lebih 3,5 abad, Daulah Mughal dipimpin oleh beberapa sultan. Di antaranya para sultan adalah, yaitu pertama Zahiruddin Muhammad Babur, yang kedua Humayun, yang ketiga Jalaluddin Muhammad Akbar, yang keempat Nuruddin Muhammad Salim atau Jahangir, yang kelima Shah Jihan, yang keenam Aurangzeb, yang ketujuh Bahadur Shah, yang kedelapan Jihandar, dan yang terakhir yaitu Bahadur Shah. Nah, itulah beberapa sultan dari strategi kebijakan pemerintah Daulah Mughal. Ya, marilah kita mengamati satu persatu dari orang 9 tersebut. Yang pertama yaitu Zahiruddin Muhammad Babur. Nah, Zahiruddin Muhammad Babur menjadi penguasa pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal pada masa kepemimpinannya. Seluruh kebijakan digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Pada awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang dari awal tidak suka terhadap berdirinya Daulah Mughal. Nah, dari orang-orang Hindu menggalang kekuatan gabungan, namun Babur berhasil mengalahkan mereka dalam suatu pertempuran. Sementara di sisi lainnya, Daulah Lodi berusaha bangkit untuk kembali menentang pemerintahan Babur yang dipimpin Muhammad Lodi. Pada pertempuran di dekat Gogra, Babur dapat mengakhiri perlawanan Lodi pada tahun 1529 Masehi. Nah, Zahiruddin Muhammad Babur menguasai wilayah yang sangat luas berbatasan dengan Kekaisaran Ming di Timur atau Tiongkok dan Daulah Safawiyah di barat Persia.
Zaharuddin Muhammad Babur tutup usia pada tahun 1530 Masehi. Seperti itu ya, itu penjelasan sedikit terkait dari Zaharuddin Muhammad Babur. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu Humayun. Humayun melanjutkan kepemimpinan ayahnya Babur. Humayun memimpin Mughal kurang lebih 26 tahun. Daulah Mughal di bawah kepemimpinan Humayun bisa dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode pertama. Nah, Humayun masih banyak mendapatkan tantangan, diantaranya dari Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang berusaha untuk memisahkan diri dari kekuasaan Mughal. Nah, pada tahun 1450 Masehi, Humayun berhasil dikalahkan oleh Sirhan dari Afghanistan. Humayun melarikan diri ke Persia yang saat itu dipimpin oleh Tamas, penguasa daulah Safawi. Humayun kembali ke India setelah 15 tahun menyusun kekuatan di pengasingan. Daulah Mughal berhasil ditegakkan kembali di Delhi, yaitu pada tahun 1555 Masehi. Nah, setelah itu mengalahkan kekuatan Sirhan Shah pada tahun 1556 Masehi. Lalu Humayun meninggal dunia setelah setahun sebelumnya berhasil mengembalikan kejayaan daulah Mughal. Yang ketiga yaitu Jalaluddin Muhammad Akbar. Jalaluddin Muhammad Akbar menjadi raja terbesar pada daulah Mughal di India. Dia lahir di Umarkot, Sind pada tanggal 15 Oktober 1545. Nah, Akbar adalah pemimpin Mughal paling kontroversial, menggantikan kedudukan ayahnya ketika masih dalam usia 14 tahun. Nah, pada masanya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai daulah Islamiyah terbesar di India. Karena usia yang masih sangat belia, Akbar mempercayakan urusan pemerintahan kepada Bairam Khan. Nah, pada beberapa ancaman yang dilakukan oleh sisa-sisa keturunan Sirhan Shah yang masih menguasai Punjab berhasil direndam. Nah, ancaman terbesar datang dari Himu yang menguasai Gwalior dan Agra. Para pemberontak berhasil memasuki kota Delhi. Nah, kedatangan pasukan Himu disambut dengan peperangan dahsyatnya bahwa kepemimpinan Bairam Khan. Peperangan yang terjadi pada tahun 1556 Masehi tersebut dikenal sebagai Perang Panipat II. Dengan kemenangan tersebut, Agra dan Gwalior berhasil dikuasai oleh Mughal. Itulah sedikit keterangan dari siapa tadi, dari Jalaluddin Muhammad Akbar.
Selanjutnya yaitu Sultan yang keempat, Nuruddin Muhammad Salim atau Jahangir. Nuruddin Muhammad Salim lebih dikenal dengan sebutan Jahangir, lahir pada tahun 31 Agustus 1569 di Fatehpur Sikri dan naik tahta 8 hari setelah meninggalnya Sultan Akbar Jahangir berkuasa, itu selama 22 tahun. Nah, dengan didukung oleh kekuatan militer yang besar, kepemimpinan Jahangir menjadi lebih kuat. Semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan berhasil dipadamkan, sehingga seluruh rakyat hidup dengan aman dan damai. Nah, pada masa kepemimpinannya, Jahangir berhasil menundukkan pengalah, yaitu pada tahun 1612 Masehi, Mewar 1613 Masehi, dan Kangra 1615 Masehi. Nah, usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kenegarawanan yang diwarisi dari ayahnya, yaitu Akbar. Jahangir meninggal dalam perjalanan dan Kashmir ke Lahore dekat Sarai Sadabad di Bimber pada tahun 1627. Jenazahnya dibawa ke Lahore dan dimakamkan di Shahadarabad. Nah, itulah keterangan dari seorang Sultan Nuruddin Muhammad Salim. Ya, yang kelima yaitu Sultan Shah Jahan. Sultan Shah Jahan lahir 5 Januari 1592, merupakan raja kelima Daulah Mughal di India. Tatkala masih kanak-kanak, dia bernama Khurram. Nama Shah Jahan dikenal di atas kemegahan bangunan-bangunan yang didirikan tatkala menjadi raja. Taj Mahal dan Masjid Jama adalah dua bangunan megah yang diwariskan kepada dunia kini. Buku-buku sejarah kekhalifahan Islam mencatat namanya sebagai penguasa yang berjasa pada peradaban manusia. Nah, di masa kekuasaan Shah Jahan, Daulah Mughal mencapai puncak kejayaannya. Ia dikenal tegas dalam menindak pembesar kerajaan yang tidak jujur. Konon, Shah Jahan memelihara banyak ular berbisa. Ular-ular itu disediakan untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran dan merugikan kerajaan dan rakyat. Shah Jahan meninggal dunia 2 Januari 1666 Masehi pada umur 74 tahun setelah menderita sakit keras. Yang keenam yaitu Sultan Aurangzeb. Aurangzeb naik tahta dengan menghadapi tugas yang berat. Kedaulatan Mughal sebagai entitas Muslim di India nyaris hancur akibat perang saudara. Maka pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Pada periode ini merupakan masa konsolidasi dua
kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negeri Islam. Aurangzeb berupaya melakukan sentralisasi kekuasaan dan mengendalikan lebih banyak urusan pemerintahan dari para pendahulunya. Pada masa pemerintahannya, Aurangzeb berhasil menaklukkan sebagian besar India Selatan, membuat Mughal mencapai wilayah terluasnya. Meskipun mayoritas rakyatnya tidak beragama Islam, namun Aurangzeb mampu mempertahankan keutuhan wilayah kerajaannya yang meliputi seluruh anak benua India. Aurangzeb meninggal pada 1707 Masehi dalam usia 88 tahun. Ya, untuk Sultan yang ketujuh yaitu Sultan Bahadur Shah. Para pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Para pemimpin sesudah Aurangzeb mengawali kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Bahadur Shah menggantikan kedudukan Aurangzeb. 5 tahun kemudian terjadi perbuatan antara putra-putra Bahadur Shah. Jahandar memenangkan persaingan tersebut dan sekaligus dinobatkan sebagai Sultan Mughal oleh Jenderal Zulfikar Khan. Meskipun Jahandar adalah yang paling lemah di antara putra Bahadur, penobatan ini ditentang oleh Muhammad Fakhrullah, keponakannya sendiri. Ya, untuk Sultan yang ke-8 yaitu Jahandar. Jahandar menjadi pemimpin yang paling singkat dalam periodisasi kepemimpinan Mughal. Nama lengkapnya adalah Mirza Muizzuddin Muhammad Khan. Pada masa pemerintahan Shah Alam, Daulah Mughal diserang oleh pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Kekalahan Mughal dari serangan ini berakibat jatuhnya Mughal ke dalam kekuasaan Afghanistan. Shah Alam tetap diizinkan berkuasa di Delhi dengan jabatan sebagai Sultan Akbar II, yaitu pada tahun 1806 hingga 1837 Masehi. Pengganti Shah Alam memberikan konsesi pada India Company untuk mengembangkan perdagangan di India sebagaimana yang diinginkan oleh pihak Inggris, dengan syarat bahwa pihak perusahaan Inggris harus menjamin penghidupan raja dan keluarga istana. Kehadiran India menjadi awal masuknya pengaruh Inggris di India. Ya, yang terakhir yaitu Sultan Bahadur Shah. Bahadur Shah, pengganti Akbar II, menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya. Ini menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dengan pihak Inggris. Bahadur Shah, raja terakhir kerajaan Mughal, diusir dan dari istana pada tahun 1885 Masehi. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan kerajaan Islam Mughal di India.
Nah, sejak saat itu umat Islam dihadapkan pada perjuangan umat memerintahkan eksistensinya di bawah kekuasaan Inggris dan di tengah mayoritas umat Hindu India seperti itu. Nah, itulah tadi penjelasan eh, dari beberapa sultan Mughal di India, yaitu ada 9 kesultanan. Nah, untuk materi pada hari ini mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya materi yang akan datang kita akan membahas tentang kemajuan peradaban Islam masa Daulah Mughal. Nah, untuk materi pada pagi hari ini kita akhiri saja dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.